Video ini menyimpan kesedihan yang teramat dalam, di mana di dalam video itu memperlihatkan sesosok gadis penjual gorengan yang sedang berkeliling menjajakan dagangannya. Tetapi siapa sangka, setelah itu gadis tersebut tidak pernah terlihat kembali. Sampai pada akhirnya dia dinyatakan hilang pada hari Jumat 6 September 2024. Pihak yang berwajib dibantu oleh masyarakat sekitar pun ikut mencari keberadaan gadis malang tersebut. Dari pagi hari hingga malam hari terus dilakukan pencarian. Tetapi gadis itu belum juga ditemukan. Sampai 2 hari kemudian, tepatnya di hari Minggu tanggal 8 September 2024, pada sore hari, barulah gadis tersebut ditemukan, tetapi dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu tubuhnya terkubur tanpa busana di dekat pemakaman kaum Sikumbang yang jarang dilalui oleh masyarakat sekitar. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ke pembahasan. Gadis itu bernama Nia Kurniasari yang berusia 18 tahun dan baru saja lulus sekolah. Dia tinggal bersama ibu dan saudara lainnya. Meskipun ayah dan ibunya sudah berpisah, tidak membuat Nia patah semangat. Dia tetap bercita-cita ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Nia ternyata sudah berjualan gorengan sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tidak hanya berjualan keliling kampung, Nia juga berjualan gorengan di sekolahannya. Nia termasuk anak yang pekerja keras, karena selain menjual gorengan, di waktu senggangnya dia juga pernah menjadi sopir ojek demi bisa mengumpulkan uang untuk biaya kuliah dan untuk membantu perekonomian keluarga. Di saat anak-anak seusianya asik bermain dan fokus belajar, tapi tidak membuat Nia bersedih dan malu. Dia tetap menikmati rutinitasnya berjualan gorengan yang dibuat oleh tetangganya. Meskipun setiap hari jadwalnya padat antara sekolah dan bekerja, tetapi Nia tetap bisa mempertahankan prestasinya. Saat di kelas 10, Nia berhasil meraih peringkat pertama, dan dia selalu berada di peringkat 1-6 hingga dia lulus sekolah. Selain itu, Nia juga pernah mendapatkan penghargaan juara 1 di pertandingan silat tingkat provinsi Sumatera Barat. Nia juga meraih sabuk coklat dan pernah melatih silat di sekolah-sekolah. Semua prestasi dan kerja keras yang sudah Nia kumpulkan selama ini, tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, sebuah tragedi besar terjadi kepada Nia dan meninggalkan luka yang teramat dalam bagi keluarganya dan seluruh orang yang mengenalnya. Di hari itulah Nia dikabarkan menghilang tanpa jejak. Pada hari itu, sebelum dia dinyatakan hilang, Nia melakukan rutinitas seperti biasanya. Sepulang sekolah, dia akan berjualan gorengan. Dia mulai berjualan sekitar jam 4 sore, membawa nampan, gorengan plastik, dan payung. Memang pada saat itu cuaca mendung dan tidak lama hujan pun turun cukup deras.
Tapi meskipun hujan, dia tetap bersemangat berkeliling menjual gorengannya. Biasanya Nia pulang berjualan sekitar jam 6 sore atau paling telat jam setengah 7 malam. Cuaca yang buruk dan jumlah gorengan yang masih tersisa menyebabkan Nia pulang terlambat. Namun, pada hari itu, karena kondisi cuaca hujan, Rini sang kakak masih memberi toleransi 1 jam dari waktu biasanya Nia pulang terlambat. Sampai pada jam 8 malam, ternyata Nia belum juga pulang, membuat seluruh keluarganya cemas dan panik. Keluarga pun sempat bertanya ke tetangga-tetangga sekitar mengenai keberadaan Nia. Kan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya keluarga dibantu oleh BPBD, TNI, Polri, Tagana, dan warga setempat untuk melakukan pencarian di hari itu juga, sekitar jam 11 malam. Pencarian terus dilakukan dengan menyisir rute perjalanan Nia selama menjual gorengan keliling. Selain penyisiran, tim gabungan juga menanyakan kepada warga, apakah ada yang melihat sosok Nia ketika berjualan pada hari tersebut. Pencarian dilakukan sampai jam 4 subuh, tapi sayangnya pencarian tersebut belum membuahkan hasil. Lalu pencarian hari kedua pun dilakukan kembali, tepatnya di hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pada jam 8 pagi. Pencarian kali ini membawa secercah harapan, di mana sekitar 100 meter dari rumah kediaman Nia, tim gabungan dan warga berhasil menemukan jualan Nia yang berserakan di tanah, seperti gorengan, nampan, kantong plastik, uang, dan lainnya. Setelah mendapatkan satu barang bukti, pencarian pun terus dilanjutkan kembali. Tim gabungan dan warga kembali menyisir rute yang dilalui oleh Nia. Ternyata tidak jauh dari penemuan barang bukti pertama, persis di seberang ditemukan barang bukti kedua, yaitu jilbab milik Nia. Lokasinya agak mendaki dari tempat barang bukti pertama. Pada pencarian hari ketiga, tepatnya di hari Minggu 8 September 2024, sejak pagi tim gabungan dan masyarakat kembali melakukan pencarian dalam kondisi cuaca mendung. Di hari ketiga, pencarian dibagi 2 kelompok. Ada yang kembali menyisir rute perjalanan Nia, dan ada juga yang menyisir lokasi penemuan barang bukti. Tidak jauh dari lokasi penemuan barang bukti kedua, ditemukan ada dahan patah dan bekas seluncuran orang di lereng bukit. Penemuan ini mengubah arah penyisiran, karena tempat penemuan tersebut arah seluncurannya mengarah ke sungai kecil. Tim langsung melakukan penyisiran sepanjang arus sungai tersebut, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Nia. Sampai di jarak 200 meter dari penemuan barang bukti pertama dan kedua, tim gabungan menemukan sebuah gundukan tanah merah yang mencurigakan, di mana letak gundukan tanah merah itu berada di tengah ilalang dan ditutupi oleh tumpukan daun bambu yang sudah mati. Tingginya gundukan tanah tersebut setinggi lutut orang dewasa. Lokasi penemuan ini berada di dekat pemakaman kaum Sikumbang yang jarang dilalui oleh masyarakat sekitar. Kondisi gundukan tanah itu berada tidak jauh dari jalan setapak tempat biasanya orang berjalan. Tidak jauh dari penemuan gundukan tanah tersebut, sekitar 8 meter di dekat sungai, ditemukan ikat rambut milik Nia. Penemuan ini memperkuat dugaan adanya tubuh dalam gundukan tanah tersebut. Tim gabungan pun langsung mencoba menyingkirkan daun bambu yang menutupinya.
Merasakan adanya tubuh manusia di dalam gundukan tanah tersebut, tim gabungan segera menghubungi pihak kepolisian. Akhirnya, dari hasil penggalian gundukan tanah tersebut, Nia Kurniasari bisa ditemukan dalam kondisi terkubur tanpa busana. Kaki dan tangannya terlipat, posisi tubuhnya miring ke sebelah kanan, dan dagunya terlihat memar. 2 jam kemudian, jasad Nia pun berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara. Kabar penemuan jenazah Nia ini sontak heboh di tengah masyarakat dan dunia maya. Kesedihan yang teramat dalam dirasakan keluarga dan orang-orang yang mengenal Nia ketika dikabarkan bahwa Nia ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Atas tragedi ini, keluarga pun meminta polisi untuk segera menangkap pelakunya. Berdasarkan informasi dari para saksi, polisi telah mengantongi 1 terduga pelaku. Polres Padang Pariaman yang dibantu oleh anjing pelacak dari tim K9 Polda Sumatera Barat dan tim reserse Gagak Hitam Polres Padang Pariaman pun segera melakukan pencarian pelaku tersebut dengan menyisir wilayah sekitar penemuan jenazah Nia Kurniasari dan wilayah lain yang dicurigai kemungkinan dilewati oleh terduga pelaku. Dari pagi sampai malam hari pencarian pun terus dilakukan. Sampai akhirnya di hari itu polisi pun menemukan baju dan sendal yang diyakini milik pelaku. Perburuan terus dilanjutkan hingga polisi menemukan kembali barang bukti lain, yaitu dompet dan kartu identitas milik pelaku, serta ditemukan juga sabu-sabu beserta alat hisapnya. Berdasarkan barang bukti yang didapat oleh pihak kepolisian, akhirnya polisi menetapkan Indra Septiawan sebagai tersangka. Sementara itu, pencarian pelaku pun terus dilanjutkan di kawasan hutan dan perkebunan warga. Hingga di hari ke-7, terduga pelaku belum juga ditemukan, meski identitasnya sudah diketahui. Polisi menyebutkan bahwa pelaku mengenal medan hingga memudahkannya untuk kabur. Hingga akhirnya di hari ke-11, tepatnya pada hari Kamis 19 September 2024, polisi mendapatkan informasi dari salah satu warga yang mencurigai pelaku berada di rumah kosong yang jarang ditinggali oleh pemiliknya. Pemilik rumah yang kaget dengan kondisi rumahnya yang biasanya terkunci dari luar, saat itu terkunci dari dalam. Berdasarkan informasi tersebut, polisi kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penggeledahan. Setelah membuka paksa pintu, polisi menemukan Indra yang sedang bersembunyi di loteng rumah. Tersangka pun langsung ditangkap dan dia tidak melakukan perlawanan. Di luar lokasi penangkapan, ternyata ratusan warga sudah menunggu Indra, sehingga dia pun langsung diboyong ke Mapolres Padang Pariaman. Pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, akhirnya Indra Septiawan mengakui perbuatannya. Dia mengaku bahwa dia tidak ada niat untuk menghabisi nyawa korban, tapi dia hanya ingin menyetubuhi korban saja. Bahkan dia tidak mengetahui apakah korban dalam kondisi hidup atau sudah tidak bernyawa saat dikubur. Menurut pengakuan tersangka, di hari kejadian, dia bersama 3 temannya sempat membeli gorengan kepada Nia. Dan saat itulah muncul niat jahatnya untuk menyetubuhi korban. Tersangka kemudian berpisah dengan 3 temannya dan mulai mengikuti korban dari belakang. Saat di tempat sepi, dia pun langsung menghadang korban yang hendak pulang ke rumah. Pada saat itu, dia sudah menyiapkan tali rapia untuk mengikat korban. Di atas bukit itulah tersangka melakukan aksi bejatnya, yaitu merudal paksa korban dan menutup mulut korban hingga dia kehabisan nafas.
Usai menyetubuhi korban dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri, tersangka langsung menyeret korban sepanjang 300 meter dan kemudian dia menguburkannya dengan kedalaman 1 meter. Sementara selama pencarian, dia mengaku berpindah-pindah tempat di daerah Kecamatan Kayu Tanam dengan cara keluar masuk hutan dan berbekal uang 200.000 selama buron, dia mengaku masih bisa membeli makanan. Dan berdasarkan informasi yang didapat dari warga sekitar, ternyata pelaku ini bukanlah orang sembarangan. Indra merupakan residivis kasus pencabulan pada saat dia masih di bawah umur di tahun 2013. Bukan itu saja, dia juga sempat ditahan atas kasus konsumsi obat-obatan terlarang pada tahun 2017. Menurut keterangan dari perangkat desa, tersangka ini diasuh dan dibesarkan oleh ayahnya setelah ibunya meninggal saat dia masih kecil. Sementara itu, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyinggung ancaman pidana mati kepada tersangka Indra Septiawan dan berharap polisi juga dapat menetapkan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual agar pihak keluarga korban berhak mendapatkan ganti rugi kepada pelaku. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Dan apabila masih ada pelaku yang lain dari kasus ini, semoga pihak kepolisian dapat menangkapnya. Dan mari kita doakan, mudah-mudahan korban tenang di sana dan ditempatkan di tempat yang terindah, karena korban merupakan orang yang baik. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan kekuatan atas kepergian Nia Kurniasari. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan notifikasinya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan informasi dari video ini. Jika ada, kalian bisa mengoreksi atau menambahkannya di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.